harus ditinggalkan secara mutlak kecuali ada darurat yang melandasi larangan itu. Seperti misalnya makan babi itu haram, tapi dalam kondisi tertentu, dalam keadaan darurat di mana tidak ada lagi makanan, ya bisa kita makan, tapi dengan secukupnya. Kalau larangan itu bersifat mutlak, kalau perintah sesuai kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tuhan tidak memberi kewajiban kepada seseorang hanya sesuai kemampuannya. Dia mendapatkan pahala dari perbuatan-perbuatan baiknya dan mendapatkan siksa dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi perintah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Seperti puasa. Kalau misalnya kita sakit, ya ada apa-apa, kita berbuka. Tapi nanti kalau sehat, di bulan yang lain bisa diganti atau memang wajib diganti. Sholat ya harus berdiri, tapi kalau tidak mampu berdiri ya duduk, tidak mampu duduk ya berbaring. Itulah keringanan-keringanan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak memaksa kita menjalankan perintahnya walaupun kita tidak mampu. Jadi kewajiban gugur kalau kita tidak mampu melaksanakan. Seperti haji. Haji itu wajib, tapi gugur kewajiban bagi yang tidak mampu. Tetapi awas pada juga yang sampai kita sudah wajib tidak melaksanakan. Karena mungkin banyak orang yang mampu membeli kendaraan sampai ratusan juta, beberapa rumah yang ratusan juta, tapi ya tidak ada keinginan untuk melaksanakan kewajiban haji karena dia sudah mampu. Kalau dia mati dalam kondisi dia mampu, maka dia wajib, maka dia berdosa kalau dia tidak melaksanakan. Jadi itulah keringanan-keringanan yang diberikan kepada Allah kepada kita, bahwa perintah dilaksanakan sesuai kemampuan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Kenapa disebut berkah? Apa yang dimaksud berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang berlipat-lipat, kebaikan yang berlipat ganda. Satu perbuatan dilaksanakan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini, jadi ibadah sunnah yang dilaksanakan sama dengan pahalanya melaksanakan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Siapa yang melaksanakan ibadah wajib di bulan suci ini, maka dilipatkan dengan 70 kali lipat. Jadi itu hadis Nabi. Jadi oleh karena itu yang ada uangnya, karena tidak bisa lagi menunggu. Misalnya kalau kita hari ini mendaftar haji 40 tahun baru bisa berangkat, jadi berumur 40 tahun baru mendaftar, ya nanti umur 80 tahun baru bisa, karena ada antri. Apakah kita bisa 80 tahun itu atau 80 tahun umur, apakah kondisi fisik yang mampu? Oleh karena itu di bulan Ramadan ya orang berlomba-lomba untuk umrah. Maksudnya itu kalau dia sudah melaksanakan umrah ibadah sunnah, maka sama dengan dia telah melaksanakan ibadah wajib pahalanya. Jadi ibadah umrah yang dilaksanakan bulan Ramadan ya sama pahalanya dia telah melaksanakan ibadah haji. Itulah kemudian kenapa bulan Ramadan ini dikatakan penuh berkah dan Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan ini ada bulan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di bulan suci Ramadan ini ya tempat kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena kewajiban kita kepada Al-Quran itu ada beberapa, ada 4.
Ya dibaca, kemudian dia mengerti terjemahannya, kemudian dia mengerti tafsirnya, tadabburnya, kemudian ya diamalkan. Dan terakhir, yang mendapatkan tawaran ini ya terbuka untuk masuk surga. Jadi yang mendapatkan Ramadan dengan penuh ibadah dalamnya, dengan khusyuk, dengan keyakinan yang penuh, maka terbuka kita masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah. Talha ini sahabat Nabi yang mempunyai sahabat lagi, dua orang sahabatnya yang tinggal di rumahnya. Satu sahabat ini wafat, meninggal di pertempuran, jadi dia mati syahid. Kemudian 1 tahun kemudian sahabat ini mati lagi, tapi bukan mati dalam pertempuran, tapi mati di atas tempat tidur. Kemudian suatu ketika Talha bin Ubaidillah ini bermimpi, yang duluan masuk surga adalah sahabatnya yang meninggal di atas tempat tidur. Kemudian beberapa saat kemudian barulah sahabatnya yang mati syahid menyusul masuk surga. Talha bin Ubaidillah heran, seharusnya yang masuk duluan di surga adalah orang yang mati syahid, baru orang yang mati tempat tidur. Jadi waktu besoknya pagi-pagi dia bangun, ya salam subuh, dia